Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi dengan saya Susan Adrianti, SPD CGP Angkatan 9 dengan materi Koneksi Antar Materi Modul 2.3. Sebelumnya, saya akan memberitahukan tujuan pembelajaran khusus ini. CGP menyimpulkan dan memberikan keterkaitan materi yang telah dipelajari dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang telah dibangun dan dipelajari selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, CGP mempelajari tentang coaching dan supervisi akademik bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam pendidikan di setiap sekolahnya. Ada 3 kompetensi inti coaching yang harus dipahami oleh guru penggerak, yaitu kehadiran penuh atau presensi, mendengarkan aktif, dan bertanya pertanyaan yang berbobot. Percakapan berbasis kata, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, cemas. Sebelum memahami materi ini, saya merasa cemas karena saya khawatir tidak dapat melaksanakan dengan baik. Yang kedua, tertarik. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi tertarik untuk mencobanya di keseharian pekerjaan saya. Yang ketiga, bahagia. Saya bahagia setelah paham dan menjalankan praktik dengan rekan guru CGP. Yang keempat, optimis. Saya sangat optimis bahwa program coaching dapat dijalankan kembali dengan baik di lingkungan sekolah saya. Apa yang sudah baik dalam keterlibatan diri proses belajar? Dalam proses belajar coaching ini, saya mendapatkan pengalaman yang sangat baik karena dapat berkolaborasi dengan rekan guru CGP lainnya dengan menggunakan alur tirta sebagai coach, coachee, ataupun sebagai observer. Kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, modul 2.3 ini sangat membantu saya sebagai CGP dalam mempraktikkan teknik coaching di kelas dan di sekolah. Coaching merupakan proses kolaborasi yang fokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari sang coach. Tetapi selama ini saya belum memahami alur coaching. Dengan mempelajari coaching di modul ini, saya bisa lebih paham tentang coaching yang baik. Tantangan coaching di sekolah yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali ide dan gagasan coaching. Sehingga saya harus dapat memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang telah saya identifikasi, yaitu dengan pemberian pendekatan kepada murid dan lebih ke pemberikan pendampingan kepada murid yang membutuhkan bantuan lebih. Yang ketiga, membuat keterhubungan atau keterkaitan. Keterhubungan antar modul. Modul 1 terkait filosofi KHD, antara lain pembelajaran berpusat pada murid. Coaching sangat berperan penting dalam menerapkan filosofi tersebut agar murid merasakan kebutuhannya terpenuhi dan nyaman. Yang kedua adalah modul 2. Dalam modul 2 membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kesadaran emosi sosial. Sangat erat hubungannya ketika diadakan coaching, maka akan mencapai solusi pembelajaran yang sangat mendukung murid. Dengan coaching, guru dapat selalu merefleksi diri untuk memperbaiki setiap pembelajaran. Bagaimana peran Anda sebagai seorang di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Peran saya adalah pendekatan sosial dan emosional dalam praktek coaching juga sangat dibutuhkan. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan guru, peserta didik akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri. Sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah disadarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan. Sehingga hubungan coaching dan kesadaran emosi dan sosial sangat berhubungan erat, karena dalam coaching kita dituntut untuk tetap memperhatikan emosi kita dalam menyimak, mendengar, dan memperhatikan yang baik. Nilai kesadaran sosial kita juga dikaitkan dengan kesadaran diri, membantu rekan kerja untuk memecahkan suatu masalah. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin belajar? Keterkaitannya adalah keterampilan coaching dapat membantu guru dan pemimpin pembelajaran dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, mengembangkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, membimbing siswa dalam memecahkan masalah, dan mempromosikan keterampilan sosial dan emosi siswa.
sesuai dengan filosofi KHD di modul 1 yang menyatakan bahwa setiap siswa mempunyai kodrat dan zamannya masing-masing untuk dapat diketahui kebutuhannya sehingga proses belajar berpusat pada murid atau siswa. Demikian penjabaran saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.